Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Pramesti Trianing Tias dari PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw ini dikembangkan oleh Aronson et al. Sebagai metode kooperatif. Lee mengemukakan bahwa metode Jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Metode Jigsaw ini merupakan metode pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang dalam aplikasi pembelajarannya dibentuk beberapa kelompok kecil. Dalam setiap satu kelompok harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk menguasai bahan materi belajar, dan satu orang tersebut yang harus bertanggung jawab untuk membelajarkan kepada kelompok lain. Jadi, dalam pembelajaran ini siswa juga memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dalam metode Jigsaw ini merupakan metode kooperatif, yang dimana kalau metode kooperatif akan menerapkan beberapa kelompok dalam satu pembelajaran tersebut. Dalam satu kelompok beranggotakan antara 4 sampai 6 anggota kelompok. Di setiap kelompok tersebut juga harus ada satu siswa yang memiliki kecerdasan akademik yang lebih tinggi dari anggota kelompoknya. Mengapa demikian? Karena setiap kelompok itu harus bertanggung jawab. Harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi hasil diskusian dari satu kelompok tersebut untuk disampaikan kepada kelompok yang lain. Seperti contoh, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, di dalam sejarah kebudayaan agama Islam ini ada tentang pembelajaran khalifah. Nah, kan terdapat 4 khalifah. Ada Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setiap kelompok dibagi rata atas 4 khalifah tersebut. Jadi misalkan kelompok 1 menjelaskan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kelompok terakhir menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah didiskusikan satu kelompok itu, setelah didiskusikan dalam satu kelompok itu harus ada satu orang yang sangat mengerti dalam kehidupan khalifah tersebut. Nah, misal di kelompok 1 ada satu orang yang harus mengerti gitu. Nah, satu orang tersebut harus mendiskusikan atau harus menyampaikan hasil dari diskusian tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada anggota berikutnya, dan seterusnya sampai semua siswa itu tahu gitu khalifah tersebut, apa yang dilalui khalifah tersebut dalam masa kepemimpinannya, seperti itu. Dalam model pembelajaran Jigsaw ini juga memiliki beberapa langkah-langkah atau sintak yang sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran yang disampaikan dibagi ke dalam beberapa bagian. Seperti yang saya jelaskan tadi, guru harus memberikan satu materi yang di dalamnya itu memiliki beberapa bagian, seperti materi khalifah yang di dalamnya memiliki 4 khalifah. Khalifah Rasyidin, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa bagian. Maksudnya di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Di dalam kelompok ini terdiri atas 4 sampai 6 orang anggota. Di dalam anggota ini harus ada satu siswa yang memiliki keterampilan khusus, maksudnya memiliki nilai akademik yang lebih tinggi daripada anggota kelompok yang lainnya.
Yang ketiga, setelah materi didiskusikan dan dibahas oleh satu kelompok tersebut, maka satu orang bertanggung jawab untuk menyampaikan materinya kepada kelompok lain agar satu kelas bisa memahami apa saja yang terkandung dalam kehidupan Khulafaur Rasyidin pada zaman itu. Seperti itu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.